Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu memimpin untuk berdoa. Siapa? Dani, ya Dani. Saya Siapa enggak yang memimpin doa mau belajar? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa ini kalian diberi tambahan ilmu dan pemahaman yang luas. Nah, kemudian absen terlebih dahulu, nanti kalau kemudian panggil bilang aja gitu, Coba. Alin, ada Alin? Hadir. Dani? Dimanapun kalian berada, karena ini masih dalam pandemi, maka pembelajaran terpaksa harus dilaksanakan dengan daring, melalui aplikasi di HP. Bisa menggunakan WA atau Microsoft Teams. Nah, dan jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap menggunakan masker dan sering cuci tangan, dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Semoga saja kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, sekarang coba kamera sama audionya dimatikan semua. Kemudian mau menampilkan video. Semua dimatikan, Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, bersama-sama, Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia. Nah, sekarang kita ke materi, Untuk materi hari ini apa? Kemudian share terlebih dahulu. Pembelajaran tematik kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran pertama. Bersama saya Budian Isnawati. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah kalian belajar bersama dengan Budian hari ini, yang pertama, kalian dapat menentukan jenis teks eksplanasi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kosakata baku. Yang terakhir, menganalisis persamaan dan perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Siapa ini, ayo? Coba yang tahu ini siapa? Silahkan
aktifkan speakernya. Disimak baik-baik ya, anak-anak. Nah, ini adalah Bapak Habibie. Oke. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang. Buah dari disiplin dan kerja keras, Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena merupakan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Makanya Bapak Habibie itu dijuluki atau disebut dengan Bapak Teknologi Indonesia. Nah, ini pesawatnya Pak Habibie anak-anak. Nah, salah satu pesawat ciptaannya Bapak Habibie, CN-235 atau 235M, milik Angkatan Udara Spanyol. Nah, ini penghargaan Pak Habibie. Pesawatnya ini juga pesawat Pak Habibie loh, N250. Ini merupakan pesawat ciptaannya Pak Habibie. Selain yang dimiliki oleh Spanyol tadi, ini juga buatan hasil karya Pak Habibie. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif. Tidak hanya pesawat loh ya, jet, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Bayangkan anak-anak, Pak Habibie itu sudah menyumbangkan karyanya segitu banyak, banyak ya, karyanya banyak sekali. Coba perhatikan semuanya. Ada pertanyaan. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Ada yang tahu? Coba. Apa topik masalah dari teks tersebut? Ada yang tahu tidak? Ini tadi teksnya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Biografi Habibie. Tentang biografi Habibie. Oh iya, betul. Betul sekali, luar biasa. Siapa ini yang jawab? Faiz siapa lagi? Nah. Terus. Ya, betul ya. Ini tadi tentang biografi Bapak Habibie. Pertanyaan yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah?
Bukan termasuk teks eksplanasi ilmiah. Iya, betul ya. Bukan termasuk teks eksplanasi. Nah, yang kedua itu bukan termasuk teks eksplanasi ilmiah. Karena teks tersebut berupa rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh berupa karena teks tersebut berupa rentetan peristiwa penting seorang ya, bukan menceritakan fenomena, tapi menceritakan biografi seseorang yang diceritakan secara kenyataan, faktual, bukan rekayasa. Nah, hal ini ditunjukkan pada setiap paragrafnya, anak-anak, berisi tentang cerita Bapak Habibie dari masa kecil hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Terus pertanyaan yang ketiga tadi, pesan yang ingin disampaikan. Nah, pesan yang ingin disampaikan penulis apa, anak-anak? Kunci kesuksesan Bapak Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Iya, betul. Tadi sudah kita bahas. Nah, topik masalahnya itu adalah tentang biografi Bapak Habibie. Yang kedua, bukan termasuk teks eksplanasi ilmiah. Dan yang ketiga, pesan yang ingin disampaikan adalah kunci kesuksesan Pak Habibie adalah disiplin, semangat tinggi, dan kerja keras. Kalau kalian ingin menjadi seperti Pak Habibie, kuncinya itu anak-anak. Disiplin, semangat tinggi, kerja keras, belajar rajin. Nah, sekarang mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, ini teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Teks eksplanasi adalah disusun menggunakan kalimat efektif dan kalimat-kalimat baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang menggunakan kata baku. Nah, sekarang ini mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kemarin kalian sudah membaca cerita pensil si kecil yang amat penting kan? Nah, di sini ada kosakata yang tidak baku anak-anak yang bercetak miring. Ada gimana sih bikin? Nah, ini semua adalah kosakata yang tidak baku. Nah, ini kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan dan pada acara non formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian dalam acara formal membuat laporan itu harus menggunakan kata-kata baku, ya. Tidak boleh memakai kata-kata yang tidak baku. Enggak. Terus seperti tadi ya, enggak. Terus apalagi tadi? Gimana sih? Nah, itu tidak boleh. Itu hanya bisa digunakan kalau kalian berbincang-bincang dengan teman. Nah, atau acara-acara yang tidak formal. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Coba perhatikan gambar. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Yang tahu silahkan jawab. Ya, silahkan jawab. Hidupkan speakernya. Kelihatan kan gambarnya? Ya, semua speakernya dihidupkan. Bukan pabrik, di pesawat. Pabrik pesawat. Oh iya, ini nggak apa-apa, tidak apa-apa. Coba itu gambar apa? Pabrik
Sebentar ini. Nah ini gambar apa anak-anak? Pabrik ya, betul ya. Ini tentang proses distribusi pada kegiatan ekonomi ya. Itu ada pabrik. Terus yang ini apa? Pesawat. Oke, pesawat. Yang ini? Mobil, loper. Mobil distributor ya. Ini apa kira-kira? Besar ini. Bisa toko, bisa gudang ya. Gudang, setuju kalau ini gudang? Ya, gudang. Terus ini mengangkut barang-barang yang ada di gudang ya. Nah, terus kalau yang ini gambar apa? Supermarket. Grosir, pedagang grosir atau supermarket ya. Nah, kalau yang ini itu orang sedang apa? Menjual dan membeli. Nah, itu adalah proses produksi, penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Oke, paham? Paham. Nah, itu adalah proses distribusi ya. Sekarang ini ada pertanyaan. Pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang hasil produksi, pertanian, perikanan, dan industri. Ada yang tahu jawabannya? Pengaruhnya besar tidak transportasi itu? Besar, ya, pintar sekali. Besar nggih. Karena apa? Dengan alat transportasi modern, barang-barang yang ada di kota itu bisa disalurkan ke desa, dan barang hasil produksi pertanian yang ada di desa itu bisa disalurkan ke kota. Jadi barang-barang produksi itu bisa disalurkan secara merata, dan kebutuhan manusia dimanapun di desa, di kota itu tercukupi. Dan yang nomor 2 coba, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk? Seumpamanya tidak ada alat transportasi modern, yang terjadi di masyarakat apa? Susah apanya? Susah mencari barang kebutuhan. Nah, kita akan susah, dan kebutuhan kita sehari-hari tidak akan tercukupi. Contohnya pabrik industri ya, pabrik industri sabun. Nah, kalau sabun itu tidak sampai ke desa, nah kita bagaimana kita kalau mandi? Nah, tidak pakai sabun. Nah, terus produksi industri lainnya atau yang di desa, petani kan penghasil padi ya. Kalau penghasil padi, hasil produksi petani itu tidak bisa ke kota. Nah, orang kota mau makan beras pakai apa? Susah ya? Berarti ternyata peran transportasi itu sangat penting untuk kegiatan ekonomi. Ini gambar apa ini? Petani. Petani sedang apa? Ini siapa? Petani sedang Menanam padi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Coba perhatikan. Ini apa? Gambar apa? Traktor. Traktor ya. Ini gambar traktor. Petani menggunakan traktor untuk apa anak-anak? Menggarap sawah.
Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat. Coba seandainya tidak ada traktor, coba ini. Kalau tidak ada traktor bagaimana petani? Kalau itu yang laki-laki, coba yang laki-laki kok speakernya nggak hidup ya? Coba speakernya dihidupkan. Speakernya sudah. Coba kalau tidak ada traktor bagaimana anak-anak? Pakai sapi. Oh, pakai sapi. Wah, pakai sapi. Karapan sapi. Dulu ya, pada waktu dulu itu belum ada traktor, belum ada mesin. Nah, itu masih memakai tenaga. Baik tenaga manusia maupun tenaga Manusia hewan. Biasanya menggunakan apa tadi? Sapi atau Terus pekerjaannya bagaimana? Lebih apa? Mudah apa lebih sulit? Apa lebih lama? Apa bagaimana? Kalau pakai sapi, pakai tenaga manusia bagaimana? lebih lama. Ya, pastinya pekerjaan akan lebih lama. Kalau memakai ini, coba. Kalau memakai ini, tadi apa namanya? Lebih cepat. Ya. Cepat. Menggunakan mesin ya. Ini termasuk mesin ya. Kalau menggunakan teknologi mesin seperti ini namanya traktor. Ini pekerjaan akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Ya. Ini apa? Gambar apa? Ini Gambar apa ini? truk besar. Truk besar. Truk tronton. Kira-kira ini truknya ini membawa apa anak-anak? Membawa pasir. Main pasir membawa apa? Membawa barang. Ya, membawa barang. Ya, biasanya kalau truk besar ini pasti muatannya itu pasti barang ya. Bisa barang produksi. Baik barang produksi yang diangkut dari kota ke desa atau dari desa ke kota. Biasanya kalau dari kota ke desa itu biasanya mengangkut barang hasil industri. Nah, kalau yang dari desa ke kota itu biasanya mengangkut apa? Yang biasa dibawa ke kota itu biasanya apa? Pasir. Barang desa yang dibawa ke kota apa biasanya? Hasil panen. Hasil panen, pinter. Hasil panen, padi. Apalagi selain beras, selain beras apa? Cabai. Hah? Padi. Jagung, ya. Terus Cabai. banyak ya. Bisa hasil pertanian, bisa hasil perikanan yang ada di pantai ya, atau di pesisir pantai, bisa hasil peternakan. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Nah, bisa mengangkut sayur, buah ya. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Persamaan antara rangkaian seri dan paralel yang pertama itu adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik.
Wes. Apa? Ini Paralel. Seri. paralel apa? Seri. Nah, ini gambar rangkaian listrik Satu dan seri. seri ya, betul. Ciri-cirinya apa? Nah, satu aliran ini ada satu aliran. Dan listrik saja. Nah, terus apa? Coba dibuka itu. Komponen listrik sehingga komponen biaya yang dibutuhkan buat rangkaian seri lebih sedikit. Ya, terus ada lagi. Cahaya lampu yang dihasilkan hidup. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Terus Jika salah alat listrik dilepaskan, rangkaian yang bisa akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. kalau kalau lampunya yang satu mati karena terputus arus listriknya, lampu yang lain akan ikut mati atau padam. Kalau yang ini rangkaian apa? Paralel. Paralel. Ciri-cirinya apa? Coba sebutkan. Satu aliran listrik. Terus Komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. terus Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. terus Jika aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lain tetap menyala. Oke, bagus, itu betul sekali nggih. Kalian sudah paham tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Nah, untuk evaluasi nanti silakan mengerjakan pembelajaran tematika, subtematika, pembelajaran pertama nanti yang akan ujian share lewat grup WA. Terima kasih. Matur suwun. Nah, sekarang semuanya dihidupkan kembali kamera sama speakernya. Sudah? Nah, itu tadi nggih. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi yang pertama, yang kedua tentang peran teknologi transportasi modern terhadap kegiatan ekonomi, dan yang ketiga tentang rangkaian rangkaian listrik, paralel dan seri. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang nanti akan ujian share melalui aplikasi WhatsApp group ya. Siap? Siap. Oke. Pesan ujian, tetap jaga kesehatan, memakai masker dimanapun kalian berada, sering cuci tangan, dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, dan tetap belajar dari rumah. Kalau waktunya belajar, jangan terlalu banyak Main. Untuk pelajaran hari ini kita tutup salah satu memimpin untuk menutup doa. Pembelajaran dengan doa. Doa mulai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna Sekian dari Budian. Apabila banyak salahnya, Budian minta maaf ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.